Oke guys, Shalom. Shalom. Kali ini kita akan membahas firman Tuhan dengan cara yang berbeda bersama saya Helmi Junita dan narasumber kita Kak Marleni. Halo guys. Oke, jadi pembahasan kita hari ini berbicara tentang siapa sih yang layak kita tolong dalam kehidupan kita? Oke, ya. Menurut Kak Marleni, berdasarkan apa yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang melakukan kebaikan karena hanya ingin mendapatkan timbal balik dari apa yang dia lakukan atau mendapatkan balas budi. Pemahaman Kak Marleni bagaimana? Nah, benar sekali Kak Helmi. Jadi ketika kita perhatikan kehidupan saat sekarang ini, banyak orang yang melakukan kebaikan hanya sekedar ingin balas budi. Mengapa saya katakan ingin balas budi? Misalnya Kak Helmi yang selalu baik sama saya, Kak Helmi yang selalu bantu saya, Kak Helmi yang misalnya selalu memberikan saya misalnya bantuan berupa uang. Ketika nanti Kak Helmi yang mengalami masalah, otomatis saya berpikir, wih layak saya toda ini, ku tolong Kak Helmi karena kan selama ini selalu Kak Na tolong, selalu Kak Na bantu ini Kak Helmi. Jadi tanpa pikir panjang saya pasti akan memberikan pertolongan. Nah, di sisi lain ada teman saya yang tidak pernah menolong saya, tidak pernah membantu saya. Ketika dia mengalami masalah, saya mungkin biasa berpikir, jangan bisa tolong itu karena selama ini juga dia tidak pernah tolong saya selama ini. Bahkan dia melakukan hal-hal yang tidak baik ke saya, misalnya selalu karena gosip ke teman-teman yang lain. Bahkan dia sering bilang ke teman-teman yang lain, jangan mau itu teman karena dia begini-begini. Ya, ketika dia mengalami masalah, ya kadang saya berpikir dalam konteks sekarang kita berpikir, ya kenapa kita harus tolong dia? Nah, toh selama ini dia tidak pernah tolong kita, bahkan dia selalu menjelek-jelekkan kita begitu. Iya, jadi kehidupan sama sekarang tuh begitu, Helmi. Tapi dalam Alkitab ada nggak sih berbicara tentang kebaikan atau membahas tentang kebaikan apa yang harus dilakukan gitu? Dalam Alkitab kita bisa melihat contoh dari perwira Kapernaum, kisahnya hamba seorang perwira Kapernaum dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Di situ kita melihat ada sikap yang ditunjukkan oleh tua-tua Yahudi kepada perwira ini. Nah, sedikit kisahnya, perwira ini ada hambanya sedang sakit, toh dia datang kepada tua-tua Yahudi mengatakan, tolong Kak saya tanya itu Yesus, bilang bisa Kak Bedek mau sembuhkan ini hambaku. Nah, ini tua-tua Yahudi pergi ke Yesus mengatakan, ada ini perwira yang selalu membantu kita, selalu mengasihi kita, meskipun dia kaki tangannya penjajah kita, tetapi dia selalu membantu kita, jadi layak begitu, layak kita tolong, harus kita tolong begitu. Jadi ya pemikirannya tua-tua Yahudi saat itu, ya perwira ini layak ditolong karena dia selalu membantu. Jadi kebaikan yang dilakukan tua-tua ini hanya kebaikan karena ingin balas jasa, hanya karena perwira ini sangat dermawan, perwira ini sangat menolong gitu. Jadi bagaimana pemahaman Yesus atau bagaimana Yesus menyikapi itu? Ketika kita melihat dalam kisah ini, seakan-akan ada sikap Yesus yang setuju dengan pernyataan itu. Tapi ketika kita melihat di bagian lain, misalnya dalam kisah Sakeus, dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, kita melihat kisah Sakeus. Sakeus ini juga merupakan kaki tangannya penjajah, tapi dia selalu merampas hak orang lain. Dia menaikkan pajak sehingga dibenci oleh bangsa Yahudi karena dia tidak pernah melakukan kebaikan. Nah, saat Yesus bersama ini Sakeus, ini orang-orang termasuk juga tua-tua Yahudi mengatakan bahwa, kenapa Yesus pergi sama orang berdosa? Kenapa Yesus menolong orang yang tidak pantas ditolong begitu? Jadi, ya sepintas kita melihat dalam kisah perwira, Yesus setuju dengan pendapatnya tua-tua Yahudi bahwa ada orang yang layak ditolong dan ada yang tidak. Tetapi ternyata dalam bagian lain Yesus menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan pernyataan itu. Jadi Yesus setuju dengan pernyataan bahwa semua orang layak ditolong begitu. Yesus mengatakan bahwa
semua orang itu harus ditolong, layak ditolong. Kasihnya Tuhan Yesus itu berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. ya, tanpa terkecuali, tanpa memandang status, ya, tanpa memandang belakang. status, tanpa memandang apakah Dia orang orang itu baik berdosa, sama kita, iya. apakah orang itu berdosa atau tidak. Yesus mengasihi semua orang, dibuktikan dengan ya Yesus lahir untuk menyelamatkan semua orang. Jadi Yesus menyembuhkan hambanya perwira Kapernaum bukan karena mengikuti kemauannya tua-tua Yahudi, tetapi Iya. karena ia mengasihi semua orang. Jadi dasar kebaikan itu kasih ya? Ya, Iya, dasar oke. kebaikannya kasih. Dan dengan berlandaskan kasih Tuhan Yesus, jadi kita mempraktekkan kebaikan dengan meneladani kasih Kasih yang diberikan Yesus. Tuhan Yesus kepada kita. Terus dalam kehidupan sehari-hari kita apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika kita belajar dari firman ini, ya kita melihat, kita mengerti bahwa ternyata semua orang itu layak ditolong tanpa memandang ya siapa yang layak dan siapa yang tidak. Semua orang layak. Ketika kita meneladani, kita sebagai orang Kristen yang disebut umat Tuhan, ya harus meneladani sikap yang ditunjukkan oleh Yesus. Jangan kita membandingkan bahwa wah orang ini layak kita tolong, orang ini tidak layak kita tolong. Tetapi ya semua orang layak. Jangan kita berpikir bahwa karena orang tidak pernah bantu saya, tidak pernah tolong saya, buat apa saya harus menolong dia begitu. Oke. Jadi begitu. Iya. Terima kasih Kak Marleni. Jadi dari pemaparan Kak Marleni hari ini, saya dapat simpulkan bahwa dalam menolong orang itu kita harus melandaskan kasih Yesus. Menolong orang tidak memandang status, tidak memandang latar belakang, apakah dia orang berdosa atau dia orang baik, orang yang pernah menolong kita, tetapi kita harus menolong orang karena dilandaskan dengan kasih Yesus. Iya, sekian dari kami dan terima kasih. Shalom.